Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi, video ini adalah bagian dari seri simulasi OSK Fisika SMA 2025 yang sudah saya kompilasi sebelumnya. Nah, soal-soal yang saya pilih di seri ini adalah soal-soal yang cukup membutuhkan konsep dasar atau soal yang dapat dikerjakan menggunakan beberapa alternatif teknik. Oke, ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini, dan jangan lupa tonton hingga akhir karena akan ada informasi terkait tryout OSK yang akan saya adakan. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 13 terkait usaha dan energi. Silakan dibaca soalnya terlebih dahulu. Oke, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung kecepatan minimum yang sesuai dengan kondisi soal. Apabila V kurang dari V minimum, maka M akan berhenti slipnya itu tidak di ujung. Jadi bisa aja terhadap papan, itu dia di sini. Oleh sebab itu, saat V sama dengan V minimum, M kecil harus berhenti slipnya di ujung yang lain, yaitu di sini. Oke, maka kita bisa buat kesimpulan, berhenti slip itu kan V relatifnya sama dengan 0, atau kecepatan akhir balok dan papan harus sama. Dan ini adalah kondisi awal dan kondisi akhirnya. Jadi kondisi akhirnya harus memiliki kecepatan yang sama. Dan dari sistem ini, momentum di arah X-nya akan kekal. Nah, itu apa alasannya? Karena kalau kita perhatikan pada diagram gayanya, balok akan mendapatkan gaya gesek ke arah kiri, dan untuk papan mendapat gaya gesek ke kanan. Sehingga sigma fx sistemnya bernilai 0. Ya, itu alasan kenapa momentum sistem di arah X-nya kekal. Jadi kita bisa tulis persamaan momentum sistem awal di arah X akan sama dengan momentum sistem akhir di arah X. Ya, jadi momentum awalnya adalah M besar V, dan momentum akhirnya adalah M besar plus M kecil V aksen, karena kecepatan akhirnya sama. Atau V aksen sama dengan M besar V per M besar plus M kecil. Persamaan 1. Dari sini kita bisa tinjau usaha energi sistem. Usaha dari gaya gesek pada sistem ini akan sama dengan perubahan energi kinetik ditambah perubahan energi potensial. Karena tidak ada perubahan ketinggian, oleh sebab itu perubahan energi potensialnya 0. Sedangkan untuk usaha gaya gesek kinetis, di sini harus hati-hati untuk pada sistem, yaitu nilainya min dari gaya gesek kinetis dikali jarak slip. Jarak slip itu apa? Perpindahan relatif M kecil terhadap M besar dari satu ujung ke ujung yang lain. Oke. Sehingga kalau kita masukkan gaya gesek kinetisnya mu kn dan jarak slipnya dari satu ujung ke ujung yang lain adalah L. Untuk energi kinetik akhirnya setengah dikali M besar plus M kecil V aksen kuadrat karena kecepatan akhirnya sama, dikurang setengah M besar V kuadrat. Oke, kita tahu gaya normalnya akan sama dengan gaya berat pada balok, dan kita bisa substitusi nilai V aksen di sini. Dan dengan melakukan aljabar yang bisa dilihat di sini, kita akan mendapatkan nilai kecepatan minimum kuadratnya akan sama dengan 2 mu k gl dikali 1 plus m kecil per m besar, bersamaan 2. Ya, selanjutnya, dengan informasi itu, kita bisa menghitung usaha gaya gesek kinetis hanya pada M besar. Ada dua cara.
kita bisa menggunakan konsep usaha energi atau langsung menghitung usaha. Nah, kalau untuk konsep usaha energi, maka usaha dari gaya gesek kinetis pada M besar akan sama dengan perubahan energi kinetik M besar ditambah perubahan energi potensial M besar. Dan lagi-lagi, karena tidak ada perubahan ketinggian di sini, maka perubahan energi potensialnya nol. Dan di sini kita bisa masukkan energi kinetik akhirnya setengah mv aksen kuadrat dan energi kinetik awalnya setengah mv kuadrat. Substitusi nilai V aksen, kemudian dengan sedikit aljabar dan substitusi nilai V dengan V minimum, maka akan didapatkan nilai usaha gaya gesek kinetis pada M besar sebesar min 0,9 Joule. Jadi usaha oleh gaya gesek ini mengurangi energi sistem pada M besar. Untuk cara kedua, kita juga bisa menggunakan dinamika translasi biasa, hukum Newton. Pertama, kita akan menghitung V minimum. Ya, jadi di sini kita bisa perhatikan M kecil itu slip terhadap M besar ke kanan, ya, karena dia terhadap M papan akan bergerak ke kanan. Oleh sebab itu, gaya gesek kinetisnya akan ke kiri. Oke, seperti ini. Dan pada M besar, gaya gesek kinetisnya ke kanan. Dan besar gaya gesek kinetisnya adalah Fk sama dengan mu Kn, dan gaya normalnya sama dengan gaya berat balok M kecil. Kita tinjau M. Perhatikan M kecil akan dipercepat dengan percepatan A1 ke kiri. Oleh sebab itu, Fk sama dengan MA1, dan kita substitusi dan didapatkan A1 sama dengan mu K G. Untuk M2, kita asumsikan percepatannya juga ke kiri sebesar A2. Oleh sebab itu, sigma F sama dengan MA2. Karena gaya gesek kinetisnya berlawanan arah A2, oleh sebab itu min Fk sama dengan MA2. Kita substitusi nilainya dan akan didapatkan A2 sama dengan min M kecil per M besar mu K G bersamaan 2. Kemudian untuk menghitung V minimum, kita akan tinjau M kecil terhadap M besar. Ingat bahwa balok itu punya percepatan A1 terhadap tanah. Karena kita sekarang tinjau terhadap M besar, maka kita akan tambahkan vektor min A2. Jadi A2-nya ke kanan seperti ini. Dan kecepatan awalnya menjadi V, sedangkan papan akan diam. Berarti A relatifnya nanti akan sama dengan A2 min A1, substitusi nilainya, A relatifnya akan sama dengan min mu kg dikali 1 plus M kecil per M besar, dan M kecil akan bergerak sejauh L hingga diam terhadap M besar. Ya, itu untuk kondisi minimum ya. Jadi, V aksen kuadrat sama dengan V kuadrat plus 2A relatif L. Kecepatan akhirnya 0, dan A relatifnya kita substitusi. Sehingga kita mendapatkan V minimum yang sama dengan cara pertama. Selanjutnya, kita bisa menghitung waktu yang dibutuhkan hingga tidak slip. Jadi V aksen sama dengan V plus A relatif T. Substitusi nilainya dan didapatkan nilai T. Nilai T akan digunakan untuk apa? Nilai T ini kita pakai untuk menghitung perpindahan M besar terhadap
tanah. Ya, jadi kita tahu papan mengalami perlambatan dan kita akan hitung perpindahan sampai kondisi tidak slip. Jadi S2 sama dengan VT ditambah setengah A2T kuadrat. Substitusi nilai T-nya dan lakukan cukup banyak aljabar di sini. Ya, silakan pause jika ingin melihat detail dari perhitungan S-nya. Dan di akhir akan didapatkan jarak yang ditempuh adalah L dikali 2M besar plus M kecil per M besar plus M kecil. Dan di sini kita bisa menghitung usaha gaya gesek pada M besar. Ya, kita akan gunakan definisi yang kedua, yaitu Fk.S2. Karena arahnya berlawanan, gaya gesek kinetisnya ke kanan dan perpindahannya ke kiri, hasil perkalian dotnya akan negatif. Besar gaya gesek kinetisnya mu kmg dan S2 yang sebelumnya. Di sini, kalau kita lakukan cukup banyak manipulasi aljabar, maka bisa kita perhatikan hasil akhir dari usahanya akan sama dengan cara yang pertama. Jadi hasilnya akan sama saja menggunakan cara ini. Dan yang harus hati-hati adalah perpindahan yang digunakan untuk meninjau usaha pada balok M besar saja itu adalah perpindahan M besar. Jika meninjau pada sistem, maka yang dihitung adalah jarak slipnya. Ya, semoga video ini dapat membantu kalian memahami soal yang tadi dibahas. Dan ya, saya akan mengadakan tryout dengan 40 soal beserta solusi dalam bentuk teks dan video. Ya, informasinya kalian bisa cek detail di deskripsi. Dan silakan ikuti tryout ini bagi yang tertarik. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini jika video dan channel ini membantu kalian semua. Ya, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.